Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 053316913 dari UPBJJ Bandung. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Jadi di sini ada dua soal ya. Yang pertama itu buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dengan input berikut ini menggunakan algoritma merge sort. Kemudian yang kedua, buatlah codingan pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dengan nilai berikut ini menggunakan algoritma counting sort. Oke, di sini jadi pertama-tama kita akan buat project Java-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan code editor dari JetBrains. Kita new project. Di sini create. Oke, di sini direktorinya sudah, projectnya sudah kosong ya, sudah clean. Kita buat sebuah Java kelas baru yaitu merge sort. Oke, jadi sebelum saya masuk, saya coba jelaskan dulu mengenai merge sort ya. Jadi merge sort itu sebuah algoritma untuk sorting, salah satu algoritma untuk sorting, yang dimana cara kerjanya dia itu katakanlah kita punya array gitu, punya array angka nilainya 7, 15, 13, 13, kemudian 2, 9, dan 4 gitu misalkan. Jadi cara kerjanya adalah dia mencari titik tengah dari array ini. Titik tengahnya berapa, misalkan di sini indeksnya adalah indeks kedua misalkan gitu ya, atau ya indeks kedua atau indeks ketiga ya, di angka 2 ini indeks ketiga. Kemudian dia memecah si array-nya menjadi array left dan array right gitu ya. Nah setelah dipecah, dia akan disatukan kembali, namun sebelumnya ada proses sorting gitu. Jadi dipecah kemudian dia dipecah dulu, kemudian sebelum disatukan akan disorting terlebih dahulu gitu. Oke, untuk codingannya adalah pertama kita buat dulu sebuah function baru yaitu void merge integer arr namanya, kemudian integer l atau left, integer m atau middle, kemudian integer r atau right. Jadi masing-masing dari argumen ini adalah, yang pertama adalah untuk menyimpan list numbernya atau daftar array dari numbernya. Kemudian yang L ini untuk indeks kirinya ya, indeks kiri startnya itu dari berapa, kemudian indeks middle-nya berapa, lalu indeks R-nya atau ujungnya terakhirnya itu berapa gitu. Nah kemudian kita buat sebuah variabel yaitu int n1 f kurangin L plus 1, kemudian int n2 R dikurangi n. Jadi ini sebenarnya untuk memberitahu ke isi dari variabel n1 dan n2 ini ialah panjang dari left dan right-nya. Jadi misalkan di left itu ada 2 angka atau 3 angka, kemudian di right-nya ada 2 angka gitu, seperti itu. Kemudian kita buat sebuah variabel baru, array variabel baru untuk menyimpan data array left dan right-nya gitu ya. Kemudian new n1, kemudian int r n2. Nah kemudian kita masukkan nilai masing-masingnya, yaitu masing-masing value untuk L dan R-nya gitu ya. Kemudian ini i plus plus, kemudian L indeks ke i, kemudian array L plus 1, kemudian for lagi untuk memasukkan nilai yang right-nya ya.
J lebih kecil dari N2. N2 adalah panjang dari array right-nya ya. J++, kemudian R, J, array M middle plus L-nya, plus 1-nya, kemudian plus J. Kenapa di sini plus 1? Karena kan posisi middle-nya ibaratkan di tengah, kita perlu mencari tahu, kita perlu melanjutkan ke angka berikutnya, yaitu 294 misalkan gitu. In J jadi di sini K adalah untuk hasilnya ya. Kenapa di sini langsung L? Karena hasilnya itu pada saat ini tuh nggak ada gitu ya, masih kosong gitu ceritanya. Nah, kemudian kita lakukan looping lagi untuk mengisi atau melakukan merging value yang telah di sort gitu. Kita while 1 N J N2. Kita if karena di sini yang dimintanya dari besar ke kecil, maka dari sini kita gunakan lebih besar sama dengan H, J, I plus, kemudian else, R, J, kemudian J plus, kemudian K plus, while N1 left I J plus, K plus, while J kurang dari N2, kemudian array K left right-nya, lalu di sini J plus, di sini K plus. Ini ada kesalahan. plus. Oke, berikutnya kita buat sebuah function baru yang tujuannya untuk dipakai sebagai recursive function yang akan dipanggil berulang sampai array-nya itu sudah terurut gitu ya. Kita buat sebuah function namanya void short int left, int right. Kita cek dulu apakah L-nya itu lebih kecil dari R gitu ya, supaya statement ini jadi valid gitu. Katakanlah elemennya cuma satu, maka L dan L-nya itu pasti selalu lebih besar gitu daripada R, karena R-nya tidak ada gitu. Makanya kita perlu cek dulu. Kemudian kita cari M-nya atau index middle-nya dengan cara L plus R dibagi 2. Kemudian di sini kita panggil merge ya. Merge array, kemudian L M. Kelewat L M. Kita pakai short di sini ya. Kemudian LM short array-nya, kemudian M plus 1 lalu R. Nah, di sini kita baru merge ya. Merge array-nya, kemudian L, M dan R-nya. Nah, berikutnya kita bikin sebuah function untuk ngeprint array ya. Jadi kita ingin ngeprint semua array yang sudah kita baik yang sebelum disorting maupun yang sudah disorting. Kita buat sebuah function baru namanya
static void print array. Sini kita integer array, kemudian int n length dari array-nya. Kita gunakan for, kemudian i kurang dari n, lalu i plus plus. Kita system out print y r i system out print y. Nah, berikutnya kita bikin sebuah main functionnya ya untuk menjalankan program ini. Static void main string args. Pertama-tama kita masukkan dulu angka yang ingin kita lakukan sorting. Kita bisa gunakan contoh dari sini ya. Int kemudian kita sistem out print line dengan array, kita print array, kemudian kita instance dari kelas ini menjadi sebuah objek merge sort ob new merge sort, kemudian ob.sort array-nya, kemudian indeks kirinya yaitu selalu start dari 0 ya. Kemudian kita untuk indeks r-nya kita gunakan array.length kurangin 1. Kenapa array.length kurangin 1? Karena bayangin si array ini kan selalu indeksnya mulai dari 0 ya. Ketika mulai dari 0 dia mulai dari 0, sehingga di sini kita perlu kurangin 1 dari length si array-nya gitu ya. Kemudian kita sistem out print line array sorted, kita print array kemudian arr. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya sudah tersorting berdasarkan dari lebih besar ke lebih kecil gitu. Oke, soal yang berikutnya adalah berkaitan dengan counting sort ya. Jadi counting sort ini salah satu algoritma lainnya yang cara kerjanya adalah dia mengurutkan berdasarkan frekuensi dari kemunculan elemennya gitu ya. Kita akan langsung praktek saja. Kita buat sebuah kelas baru namanya counting sort. Nah, oke. Jadi yang ditanya sama ya, sebenarnya mengurutkan berdasarkan dari terbesar ke yang terkecil. Dimana metodenya sekarang menggunakan counting sort gitu. Nah, di sini tadi karena saya sudah contohkan dengan angka, saya akan coba contohkan dengan karakter ya. Misal saya punya karakter array seperti ini, nama saya sendiri ya. E N L kemudian D kemudian Y. Nah, jadi dari data ini Renaldi akan diurutkan secara alfabetik, mana yang paling terbesar urutannya ke yang terkecil gitu. Oke, jadi di sini kita akan langsung coding untuk mencoba. Yaitu pertama kita buat sebuah function sort untuk melakukan algoritma counting sort ini ya. Sort, dimana dia tipe datanya adalah ada satu argumen yang tipe datanya char yang isinya adalah array of char. Pertama kita dapatkan dulu length dari array-nya. Kemudian kita buat sebuah variabel baru namanya char output. Kemudian ini char ke n.
kemudian count int 256 for i sama dengan 0 i 256 i plus plus. Jadi kita isi dulu array count ini dengan nilainya 0 sebagai inisialisasi gitu ya. Kemudian kita bikin sebuah looping lagi. Looping ini untuk mendapatkan frekuensinya ya, frekuensi kemunculan dari setiap elemen itu. Int i lebih kecil dari n, kemudian i plus plus. Nah, kita masukkan ke array count-nya ini. Kemudian kita menghitung posisi akhirnya, posisi akhir dari elemennya, kemudian menjumlahkan secara kumulatif gitu. For int i 255 kemudian count i plus sama dengan n1. Nah, berikutnya kita buat looping lagi untuk mengisi output array-nya dari besar ke kecil ya. For int i sama dengan n kurang 1 plus terus i lebih besar sama dengan 0 min i, kita output n kurang count ri lagi, kemudian min count ri. Oke, kita buat function atau looping lagi untuk mengcopy output ini ke array aslinya gitu ya, replace lah ibaratkan. Kemudian plus plus i i sama dengan count i. Oke. Kita buat sebuah function lagi untuk print array ya, seperti sebelumnya. Void static void print array. Kita masukkan argumennya char array of char. Kita int n, kemudian array dot length. Kita for loop lagi. I sama dengan 0, i kurang dari n sama dengan, terus kemudian i plus plus. Kita system out print line array i plus, kemudian system out print line. Oke, kita buat main functionnya untuk jalankan program ini. Public static void new string args. Nah, untuk array-nya kita pakai yang contoh di bawah ya. Kita coba pakai yang contoh di bawah. Kita copy paste aja. Kemudian system out print line print array. Kemudian kita counting start sama dengan new counting start. Kita cs.sort. Lalu kita system out print line lagi. Kita sorted array. Kita print array. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini dia udah
ke sort berdasarkan yang terbesar. Jadi yang paling besar atau karakter paling akhir dari susunan karakter ini adalah Y. Kemudian dilanjutkan dengan R, N, L, E, D, dan A gitu ya. Oke. Jadi sekian untuk praktikum tugas 2 struktur data. Kita membahas 2 buah metode sorting, yaitu ada merge sort dan counting sort. Dimana merge sort itu dia metodenya adalah dengan mengambil nilai tengah dari arraynya, kemudian diambil elemen L atau left-nya, kemudian R-nya, lalu di sort berdasarkan itu, lalu di merge. Nah, untuk counting sort dia melakukan sorting berdasarkan frekuensi kemunculan dari elemennya gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.